balik balik ke hotel naik ojek online. Puas banget, puas banget. Penonton konser Blackpink akui konser bakal gagal kalau diadakan di JIS. Kusnul Khotimah nyindir, begini kelas dunia, pantasnya untuk demo kadrun aja. Ketika saya mengkritisi JIS, Stadion Kebanggaan Anies itu memang dibangun buru-buru, udah gitu pakai duit pinjaman pula, pendukung Anies sewot. Kamu marah. Dan kemarin malam, justru di depan muka Anies membuktikan bahwa JIS memang dibangun bukan buat konser, apalagi olahraga, tapi memang cuma layak buat acaranya alumni 212. Ya, tapi sekarang kita bisa melihat sendiri, dia pun akhirnya dipermalukan. Dan melihat semua ini, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu orang yang dipermalukan itu adalah mantan Gubernur 212 Anies Baswedan. Pegiat media sosial Kusnul Khotimah menyoroti salah satu penonton konser Blackpink, Ika, yang mengaku akses di Gelora Bung Karno atau GBK dan Jakarta International Stadium atau JIS berbeda sangat jauh. Hal itu ditanggapi Kusnul melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Kusnul menyatakan pernyataan dari penonton konser Blackpink soal akses GBK dan JIS itu, Kusnul menyinggung JIS yang dianggap kelas dunia yang jauh banget kualitasnya dengan GBK. Sementara itu, penonton tersebut mengklaim sudah 2 kali mengikuti konser di JIS dan selalu mengalami kesulitan dalam hal akses. Ika menyebutkan akses keluar dan masuk di JIS sangat sulit dibanding GBK. Ia menyinggung imbauan penonton tak membawa kendaraan pribadi ataupun transportasi umum di sana sangat minim. Ika membandingkan akses keluar di GBK bisa dilalui dari beberapa pintu, sementara di JIS hanya disediakan 1 pintu utama. Akibatnya bisa terjadi penumpukan lantaran jumlah pengunjung tak sebanding dengan pintu keluar. Ika lantas menyebut jika tak ada harapan lagi untuk akses konser di JIS. Ia mengatakan perbedaannya sangat jauh dengan GBK, ngeri kalau konser di JIS. Sementara penonton lain yang bernama Dila menyebut akses di GBK terbilang masih sulit lantaran ada beberapa ojol yang parkir di jalan utama. Ia pun masih menunggu mobil jemputan yang terkena macet. Meskipun masih ada kritik soal GBK, namun tak separah yang ada di JIS, yang jika diperhatikan kualitasnya sangat jauh berbeda, apalagi kualitas tribunnya sangat-sangat memprihatinkan. Jika JIS digunakan untuk konser bisa ambruk tuh stadion. Tapi untung konser Blackpink diadakan di GBK, coba kalau di JIS, bisa bubrah itu konser. Kejadian memprihatinkan seperti saat konser Dewa 19 bisa terulang. Bahkan lebih parah karena massa lebih banyak. Dan yang paling ditakutkan akan ada banyak massa yang berjatuhan jika konser Blackpink diadakan di JIS. Sejak awal PSSI sudah meragukan kualitas JIS yang belum memenuhi standar. Ini artinya Anies asal bangun hanya demi pencitraan. Tapi ternyata apa yang disampaikan PSSI, Anies cuek bebek terus saja pencitraan demi menyenangkan para kadal. Anies emang asal bangun saja. Mungkin ia berpikir bahwa dengan membangun JIS, maka citra dirinya bisa naik, padahal makin bobrok. Terbukti bahwa memang Anies nggak bisa kerja, cuma omong doang, bacot doang, nggak punya malu karena masih maksa mau jadi presiden. Sungguh bego dan dungu orang-orang yang mau milih Anies jadi presiden. Adapun orang-orang yang mengaku pintar dan memilih Anies, sejatinya mereka itu ingin melihat negara ini hancur, memilih orang yang hanya ingin merusak negara saja. Sehingga sangat tepat ketika PSSI hingga FIFA menilai bahwa Stadion JIS tidak layak untuk event besar. Ya cocoknya sih untuk hajatan sekabupaten, atau memang Anies sudah tepat kalau JIS ini cocok untuk para kadrun saja, melakukan kegiatan ibadah jualan agama. Ini cocoknya memang untuk arena demo para kadrun. Jadi mending mereka ditampung di sini untuk demo. Biarkan mereka teriak-teriak dan akhirnya bangunan ini runtuh karena orasi kadrun sendiri. Atau teriakan boros takbir yang kian menggema akan memantul-mantul hingga bangunan JIS ini tidak mampu menahan suara itu dan akhirnya hancur. Bangunannya dibangun oleh Anies demi pencitraan semata dan tidak dirasakan manfaatnya dengan baik oleh warga. Adalah hasil dari julatan ludahnya sendiri yang katanya tidak penting bangunan fisik. JIS memang cocok untuk para kadrun bego karena urusan demo nggak perlu diatur tertib. Lebih semrawut, lebih afdal untuk kadrun. Para kadrun bisa leluasa melakukan berbagai aksi di JIS ini. Stadion kebanggaan para kadrun. Bagaimana menurut Anda?
Terbongkar, Anies ketahuan belum laporkan harta kekayaan usai tak lagi jabat Gubernur Jakarta. Kadrun serang Kemenke, tapi junjungan lu malah belum lapor kekayaan, nambah banyak ya. Saya ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, pajak dan APBN adalah instrumen negara Indonesia, instrumen kita semua. Ini adalah uang kita. Selalu kita menggunakan hashtag uang kita. Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang sangat penting. Dan itu tentu merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Jika dirinci, total harta Anies terdiri dari tanah dan bangunan senilai 14,7 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin sejumlah 550 juta rupiah, dan harta bergerak lain senilai 1,36 miliar rupiah. Kemudian ada pula harta dalam bentuk surat berharga dengan nominal 61.070.000 rupiah, kas sebanyak 1,2 miliar rupiah, dan harta lain senilai 659.921.865 rupiah. Anies Baswedan belum melaporkan harta kekayaan usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Seperti dilansir dari unggahan Twitter Buya Eson @emerson_yunto, Anies terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2021 silam. Buya Eson pun mengingatkan Anies untuk jangan lupa lapor ke LHKPN. Buya pun melanjutkan bahwa dasar hukum kewajiban pejabat untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99. Dalam pasal 5 Undang-Undang menyebutkan sejumlah kewajiban penyelenggara negara, diantaranya melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Dan setelah 3 bulan tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Anies harusnya melaporkan harta kekayaannya. Namun, jika dilihat dari data LHKPN, Anies belum melaporkan hartanya setelah ia tidak menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Jika dilihat dari data LHKPN, harta kekayaan Anies Baswedan mencapai 10 miliar rupiah dan terakhir melapor 31 Desember 2021. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan karena beberapa hari terakhir banyak kadrun yang ramai-ramai menghujat harta pajak pejabat Kementerian Keuangan. Tapi ternyata Anies Baswedan junjungan para kadrun belum melaporkan hartanya di 2022 kemarin. Gila benar. Dan yang paling parah, kadrun-kadrun koplak menghakimi Kementerian Keuangan bahwa banyak pejabatnya yang menggunakan jabatannya untuk tidak membayar pajak. Inilah busuknya Anies dan para pendukungnya. Keluar-keluar soal keadilan, tapi dirinya sendiri yang tidak berkeadilan. Bukan hanya pajak, Anies juga punya banyak hutang. Dan soal hutang ini, sebenarnya juga sudah jelas bahwa Anies begitu licik memanfaatkan situasi. Dan yang jelas utang janji-janji kampanye Anies gak 100% dilunasi. Dan tidak akan mungkin bisa memenuhi janjinya kalau seandainya Anies berhasil jadi presiden. Dan mereka yang dekat dengan Anies semuanya bisa dimanfaatkan. Maka para pendukungnya seperti Rocky Gerung, Noel, Novel Bamukmin, dan lain-lain kelak bisa jadi akan kecewa berat. Pasalnya, Noel DKK akan dimanfaatkan olehnya. Tapi baguslah orang-orang yang tidak punya pendirian dan mau dikibulin memang cocoknya berada di barisan para kadal. Kadal itu kan mau saja dikibulin sama Anies. Dan saja para pendukung Anies banyak yang kecewa. Ada banyak orang-orang yang terlibat dalam memenangkan Anies di Pilkada 2017. Saat bermasalah-masalah hukum mereka pun tidak diperhatikan. Bahkan sekelas Bibip Rizik pun menjadi orang yang sangat vital dimanfaatkan oleh Anies. Dan sebenarnya para kaum radikal itu juga secara tidak sadar sedang dimanfaatkan oleh Anies karena mereka dungu. Maka mereka tidak menyadari hal itu. Malah dinilainya sebagai memperjuangkan Islam. Aduh, Nis, makhluk paling licik ya ente. Dia dan para pendukungnya memang saling memanfaatkan, maka disinilah adu kelicikan bisa terjadi. Sayangnya, Nasrun bakal mengalami kerugian banyak jika mengusungnya. Sedangkan Anies malah untung. Tanpa modal nama Anies bisa digaungkan namanya masuk dalam bursa capres. Benar-benar licik ya. Jika Anies adalah orang yang mudah melanggar omongannya alias munafik, maka para pendukungnya pun bisa jadi adalah orang-orang yang munafik juga. Mungkin banyak di sana para kadrun yang tampak religius, tapi ternyata kelakuannya kayak roh halus yang sangat menyeramkan.
Para pendukung Anies mengikuti junjungannya jika Jokowi diikuti oleh orang-orang yang mau kerja. Beda halnya dengan Anies. Ia diikuti oleh mayoritas orang yang kalau bukan dungu ya pecinta kardus seperti PKS dan mungkin juga si Noel. Jika sampai Anies jadi presiden, sungguh Indonesia telah mengambil keputusan yang salah. Dan ini artinya Indonesia masih banyak orang yang bego. Indonesia akan hancur, banyak bisnis yang akan dikuasai oleh para bohir di belakang Anies termasuk si Chaplin. Bagaimana menurut Anda?